Nah, inilah manusia-manusia pengkhianat bangsa yang suka adu domba dan hobinya ingin memecah belah bangsa. Yuk kita ikuti video berikut ini. Setelah itu 21 Oktober kita gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran itu, ya, si kuku bapak itu yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya. Prabowo Subianto itu tergantung pada Mbak Titi. Saya punya banyak alasan yang saya bisa urai. Iya. Tanpa Mbak Titi, Prabowo itu nggak ada apa-apanya. Kau Menhan pada saat itu, kau. Faisal Assegaf kembali membuat sensasi dengan pernyataannya yang menyebut Jokowi sebagai sampah bagi pemerintahan Prabowo. Sebuah narasi yang tidak hanya keliru tetapi juga menunjukkan bagaimana orang seperti Faisal terus mencoba memecah belah persatuan bangsa. Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah jelas terbukti korupsi. Dan tahu kalian, satu hal yang paling mengejutkan aku hari ini apa? Setelah aku nonton video Rocky Gerung mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak Jokowi dan keluarga. Dia mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak Prabowo. Padahal setahuku dua-duanya pernah dikatainya ini anjing tolol. Apa? Oh sorry, bajingan tolol. Saya ucapkan selamat Idul Fitri pada Presiden Prabowo dan keluarga, pada Pak Jokowi dan keluarga, pada kabinet, dan semua mereka yang telah berupaya untuk merawat akal sehat. Bikin gue jadi gerah banget, bikin gue bener-bener emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Kalian tuh kenapa sih? Jangan biasain jadi orang munafik. Koruptor itu ya tetap koruptor, tetap merugikan negara. Jangan berstandar ganda kalian. Jangan munafik, jangan bermuka-muka dua cuman gara-gara ada seseorang yang kalian bela mati-matian padahal dia udah jelas-jelas salah. Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandel Official. Kali ini saya akan mereaction tentang para pengkhianat, provokator dan penghina Bapak Presiden Prabowo. Negara Indonesia ini kalau masih ada provokator, mahasiswa, maka Indonesia akan dikacaunya karena manusia-manusia ini adalah manusia pemecah belah bangsa seperti Amin Rais, Faisal Assegaf, Anies Baswedan, Rocky Gerung, dan masih banyak yang lainnya yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yuk kita ikuti video berikut ini. Tak terduga, Amin Rais sebut Indonesia bobrok dipimpin Prabowo. Inilah alasannya. Indonesia bisa makin bobrok. Kita tetap mengharapkan tidak makin bobrok. Seseragus bangsa setanah air, jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Salah-salah dengan gaya serba gusa-gusu dan gedebak-gedebuknya, dan maaf sambil nampak ngos-ngosan. Saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Jadi ini bisa, belum tentu. Ya mudah-mudahan saya salah atau keliru. Masalahnya Mulyono terus saja menempel atau melekat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Pasau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa. Mahasiswa atau mahasiswa sampean ini? Sampean masih muda deh, pemikirannya harus panjang ya. Harus punya etika kalau mahasiswa sampean itu. Bukan mahasiswa sampean itu, mahasiswa. Karena dibayar. Enaknya kamu minta maaf. Setelah ngujat-ngujat Bapak Presiden, ngujat-ngujat orang, ujung-ujungnya minta maaf. Tolong Bapak Kapolri, mahasiswa kayak ini ditangkap. Dan bapak-bapak sektor kepolisian Gorontalo harus ditangkap orang ini. Karena sudah memalukan ke negara lain gitu loh. Seorang presiden dihujat-hujat gitu kan. Bukan mahasiswa itu, mahasiswa karena dibayar. Karena ada kelompok-kelompok kepentingan.
Saya selaku pendukungnya Pak Prabowo tidak terima. Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufufafa dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun, telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Cucungok apa Gibran? Satu kata buat Mbah Amin, utekmu bosok. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia kalau masih ada orang yang seperti ini ya guys, maka negara selamanya akan dingerong-rongnya. Karena manusia ini adalah senangnya memecah belah bangsa, mengajak, memprovokasi, sehingga para seperti mahasiswa itu juga karena pengaruh dari orang-orang yang seperti ini ya guys. Kadang-kadang mengaku profesor, berpendidikan tinggi tapi otaknya masih dangkal, yang suka menghasut dan ingin menghancurkan pemerintahan Bapak Prabowo. Prabowo Subianto itu tergantung pada Mbak Titi. Saya punya banyak alasan yang saya bisa urai. Iya. Tanpa Mbak Titi, Prabowo itu nggak ada apa-apanya. Kau Menhan pada saat itu, kau punya senjata, kau jenderal, kau Kopassus. Kenapa kamu tidak mencegah presiden yang melakukan sikap kurang ajar itu? Justru kamu bersekutu, kamu memperkuatkan rasa kedekatan. Dan ketika beban-beban itu ditinggalkan oleh Jokowi, baru kau tampil pidato berapi-api, omong kosong. Di Indonesia ini, pejabat-pejabat kita bermental Namrud, Fir'aun, Karun, pencuri, penipu, pembohong, mengajak rakyat kecil yang tertindas untuk hidup sederhana. Mereka sudah hidup sederhana jauh sebelum ucapan Prabowo. Mereka ditindas. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita, 98, 80-an, generasi baru ini, sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat, atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Kalau tidak, kita ajak seluruh prajurit TNI di level bawah, Polri di level bawah, pegawai-pegawai negara di level bawah, berontak lawan presiden. Lakukan pembangkangan. Mereka harus hidup sama dengan kehidupan guru di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang hidupnya sangat menderita. Prabowo tahu itu enggak? Kadang-kadang kita miris sekali ya guys, manusia-manusia seperti ini kok masih aja ya, apalagi seperti Amin Rais ini. Bapak ini sudah simbah-simbah, tapi kadang-kadang mengadu dombanya itu luar biasa ya guys. Karena apa? Karena ini manusia-manusia seperti ini adalah manusia barisan sakit hati ya guys. Karena yang mereka dukung tidak menjadi. Nah ini sehingga timbulnya bagaimana caranya agar bisa memecah belah bangsa Indonesia sendiri itu ya. Tahu kalian, satu hal yang paling mengejutkan aku hari ini apa? Setelah aku nonton video Rocky Gerung mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak Jokowi dan keluarga. Sekarang jadi pertanyaan, aku yang mimpi atau dia yang lagi mimpi? Udah minum obat kau? Nah, obat nah. Pertanyaannya, kau belum minum obat atau kebanyakan minum obat? Kalau belum minum obat, nah obat nah. Aku baru pakai ampa ini. Kalau aku udah cukup apat sama kau lah yang anam ini. Rocky. Tahu ndak kalian, sebelum mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak Jokowi, dia mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak Prabowo. Padahal setahuku dua-duanya pernah dikatainya ini anjing tolol. Apa? Oh sorry, bajingan tolol. Iya. Kalau anjing itu kata-katanya Sirip Kaciptaning itu. Ya betul. Betul, masih ingat aku, masih ingat. Ya, dua-duanya dikatai bajingan tolong.
Yang pertama sempat dia dipanggil, lolos. Yang kedua ini, mungkin dia berpikir kalau untuk kali ini kayaknya nyawaku ini gak bisa selamat ini. Yang kemarin presidennya sipil. Yang sekarang bintang 4. Kopassus. Pengalaman perang di mana-mana. Kalau menghilangkan kau sebentar aja itu Rocky, betul. Cuman sebatas itu mentalmu. Di hari yang fitri ini, kami FNN, terutama saya dan Ners Beno, hendak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita bersihkan batin kita supaya ada cahaya di depan kita yang bisa menuntun kita untuk pergi pada masa depan. Saya ucapkan selamat Idul Fitri pada Presiden Prabowo dan keluarga, pada Pak Jokowi dan keluarga, pada kabinet, dan semua mereka yang telah berupaya untuk merawat akal sehat. Kritik akan terus berlangsung, tetapi percayalah bahwa ini adalah hasil persahabatan warga negara. Kecenderungan ke arah masa depan harus dimulai dengan memperhatikan jebakan-jebakan masa kini. Saya kira sekali lagi FNN, Rocky Gerung, Hersubno Arif, dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina Ramaka. Kira-kira manusia yang seperti ini ya guys, ya kalau di zaman Fir'aun, zaman Dajjal, ini ada manusia yang memang harus disingkirkan ya guys. Atau dia akan mati dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya, atau harus ditangkap. Nah itu ya guys. Sebab manusia yang seperti ini selamanya dia akan mengacau. Bahkan dia tidak ingin negara Indonesia ini menjadi tenang tentram, sehingga dia menjadi sungkuni, menjadi provokator. Ya intinya bagaimana Indonesia itu akan hancur. Baru kali ini ya ada kasus korupsi tapi dibela, menggiring opini seolah-olah dia dijebak terus menyalahkan pihak lain. Kali ini gue ngonten pakai rambut asli aja ya, nggak pakai rambut panjang, gerah. Berita yang baru seliweran kemarin ini benar-benar bikin gue jadi gerah banget, bikin gue benar-benar emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Kalian tuh kenapa sih? Jangan biasain jadi orang munafik. Koruptor itu ya tetap koruptor, tetap merugikan negara. Jangan berstandar ganda kalian, jangan munafik, jangan bermuka-muka dua cuman gara-gara ada seseorang yang kalian bela mati-matian padahal dia udah jelas-jelas salah. Mau kenal orang 20 tahun, mau kenal orang 30 tahun, ya kalau dia salah ya salah. Gak bisa salah jadi benar cuman gara-gara lu udah kenal puluhan tahun, gak bisa. Itu standarisasi dari mana kayak gitu, pemikiran dari mana kayak gitu. Dan yang bikin gue heran adalah kata-kata tersebut terlontar dari orang yang katanya berintelektual tinggi loh. Kalau kata sebelah nih ya, buktinya belum ada udah ditangkap, lucu. Bukti masih dicari kok udah ditangkap. Belum ada bukti yang kuat kok, kita lihat aja di pengadilan. Gue kasih tahu ya, pakai bahasa yang menurut gue sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dicerna. Belum ada bukti yang kuat berarti tandanya sudah ada bukti. Tidak mungkin ada penangkapan kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Lu pikir di era-era Bapak Prabowo ini semuanya asal comot-comot aja? Enggak begitu sayang, ya. Negara itu juga punya SOP, pemerintahan itu punya SOP penangkapan, ya. Yang paling lucu adalah katanya 400M itu bukan korupsi karena tidak masuk ke uang pribadi. 400M itu hanya kerugian negara. Gue gak ngerti deh maksudnya gimana sih. Ini gue yang nge-lag, gue yang dungu, apa mereka yang kepinteran sih? Jadi kepala gue tuh gak nyampe gitu loh. Menurut gue, ya justru karena itu kerugian negara makanya berimbas ke rakyat. Bayangin koruptor-koruptor yang udah ditangkap dan merugikan negara tersebut totalnya udah berapa triliun, udah berapa ratus miliar, nyaris triliunan, atau udah lebih dari berapa triliun. Harusnya kas negara itu bisa membantu memajukan, mensejahterakan rakyat dan bangsa negara Indonesia gitu ya. Sekarang kalian lihat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi pak, bukan itu masalahnya. Kalian tahu BPJS berkasus korupsi, banyak dana desa yang dikorupsi, banyak rakyat yang BLT-nya dipotong oleh atasnya, jadi nyampe ke rakyat itu tidak semestinya, bukan nominal yang seharusnya mereka terima. Dan banyak lagi kasus lainnya yang akhirnya berimbas ke rakyat. Bukan masalah masuk ke kantong pribadi atau enggak pak, uang negara yang milik negara yang akan dialokasikan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, bangun bendungan baru, jembatan baru, membaguskan jalanan, menyalakan listrik di daerah-daerah yang listriknya masih nyala mati, air dan segala macamnya, memajukan pendidikan, bantuan sembako dan lain-lainnya. Masalahnya susah. Bikinannya itu Imam Mahdi, pemilik kunci surga. Gua susah. Rakyat kecil, rakyat jelata yang gak punya orang dalam untuk menuju surga, ya susah. Mau gua ngomong apapun tetap yang dibelain surga, pemilik kunci surga. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela.
dengan alasan tuh yang nggak masuk akal banget, malah beralasan kayak ya namanya juga berlawanan politik. Hello, yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya nggak gitulah, kalau lu jujur, kalau lu bersih ya bersih aja. Koruptor ya tetap koruptor. Kalau gua boleh jujur ya guys, buat gua mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gua gini-gini aja, tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT, gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi bahan bakar kendaraan, gue juga nggak dapat. Makan siang gratis, gue juga nggak dapat. Anak gue juga nggak dapat. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah. Bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin negara. Dan yang gue yakini dari dulu, politik itu memang tidak 100% bersih. Sama halnya dengan bisnis, tidak ada bisnis yang 100% bersih. Tidak ada pemimpin yang 100% sempurna, dan tidak ada 100% negara yang bersih, yang sempurna, nggak ada. Karena yang gue yakini kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya dengan ada presiden, dengan ada pemimpin, dengan ada Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya teriakan-teriakan rakyat bangsa negara Indonesia ini bisa sampai ke telinga mereka. Bukan malah jadi digunain mengalokasikan dana untuk demi kepentingan pribadi. Lewat platform TikTok gue ini, apapun yang bisa gue speak up, akan gue speak up. Dan gue hanya berusaha mewakili rakyat yang ingin gue wakilkan. Kalau yang gak mau diwakilin ya udah gak usah nontonin konten gue. Saya pribadi ya berharap manusia-manusia yang seperti ini harus memang entah ini manusia atau dajjal. Karena bagi saya, para koruptor, para pengkhianat itu adalah termasuk manusia-manusia yang harus dibasmi di muka bumi ini ya guys. Karena kadang-kadang Bapak Presiden Prabowo sudah menerapkan yang benar, tapi masih aja diusiknya agar negara ini menjadi kacau. Faisal Assegaf kembali membuat sensasi dengan pernyataannya yang menyebut Jokowi sebagai sampah bagi pemerintahan Prabowo. Sebuah narasi yang tidak hanya keliru tetapi juga menunjukkan bagaimana orang seperti Faisal terus mencoba memecah belah persatuan bangsa. Siapa Faisal Assegaf sebenarnya? Apa motifnya? Dan mengapa dia merasa berhak mengatur Indonesia, padahal dia hanya numpang di negeri ini? Di video ini kita akan membongkar satu persatu kesalahan fatal Faisal Assegaf, mengungkap niat tersembunyi di balik provokasinya, serta membuktikan bahwa Jokowi dan Prabowo adalah dua pemimpin yang saling respek, bukan seperti yang dia tuduhkan. Mari kita luruskan dulu, biar nggak ada yang tersesat dalam opini murahan yang nggak berdasar. Faisal Assegaf bilang Jokowi itu sampah dalam pemerintahan Prabowo. Bahkan katanya Jokowi ini virus yang bikin Prabowo nggak independen. Nah, kita tanya balik. Dasarnya apa? Kalau cuma sekadar nyinyir dan ngelempar tuduhan tanpa bukti yang jelas, itu bukan analisis politik, Bang. Itu cuma omong kosong yang dikemas seolah-olah cerdas. Dan sayangnya, banyak orang yang suka disuguhi cerita kayak gini. Padahal ini cuma narasi buat memecah belah. Bang Faisal, kalau Anda bilang Prabowo nggak independen, berarti Anda meremehkan kecerdasan beliau. Prabowo itu presiden definitif, pemegang hak prerogatif penuh. Segala keputusan di tangannya, mau bentuk kabinet, mau ambil kebijakan, semua di bawah kendalinya. Lalu, Jokowi di mana? Ya, Jokowi sekarang bukan presiden lagi. Dia bukan atasan Prabowo, bukan juga dalang di balik layar. Kok bisa-bisanya dibilang virus? Apa karena masih ada beberapa menteri yang dulu kerja sama Jokowi? Terus kalau gitu, Anies Baswedan juga dulu anak buahnya Jokowi. Kenapa nggak dibilang virus juga? Logika kayak gini nih, yang bikin diskusi politik jadi nggak sehat. Prabowo itu Prabowo, Jokowi itu Jokowi. Mereka dua orang yang beda tapi bisa bekerja sama demi negara. Bang Faisal dan kawan-kawan ini kayaknya alergi banget sama istilah cawe-cawe. Padahal kalau dipikir pakai akal sehat, cawe-cawe itu bukan berarti ikut campur seenaknya, tapi lebih ke bentuk kepedulian. Contoh gampangnya gini, SBY juga cawe-cawe, hadir di acara pernikahan anaknya Hatta Rajasa, bareng Jokowi dan Prabowo. Itu juga bentuk cawe-cawe dalam menjaga harmoni politik. Tapi kenapa yang diomongin cuma Jokowi? Kenapa cawe-cawe Jokowi dibilang merusak, sementara yang lain dibiarkan? Lagi-lagi, ini bukan soal benar atau salah, tapi soal framing. Kalau yang cawe-cawe itu Jokowi, langsung dicap negatif. Kalau yang lain, dibilang wajar. Ini bukan analisis, tapi agenda setting buat membentuk opini publik. Kritik itu sah-sah saja, bahkan penting dalam demokrasi.
Tapi kritik yang sehat itu berbasis data dan fakta, bukan asal lempar tuduhan tanpa dasar. Kalau Faisal Assegaf bilang Jokowi menghambat Prabowo, buktinya apa? Apakah ada kebijakan yang langsung diblokir oleh Jokowi? Apakah ada pernyataan resmi dari Prabowo yang bilang dia nggak bisa kerja gara-gara Jokowi? Nggak ada, kan? Yang ada justru Prabowo dan Jokowi saling respect. Mereka sering terlihat bersama dalam berbagai kesempatan, menunjukkan bahwa mereka bukan musuh tapi rekan dalam membangun negara. Jadi kalau ada yang bilang Jokowi itu sampah atau virus, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya terganggu? Prabowo atau orang-orang yang kepanasan melihat mereka akur? Bang Faisal, Anda ini pengamat politik, harusnya bisa kasih pencerahan buat publik. Tapi kalau yang dijual cuma kebencian, yang rugi siapa? Narasi kayak gini nggak akan menjatuhkan Jokowi. Justru makin memperlihatkan siapa yang sebenarnya panik. Makin sering orang menebar fitnah ke Jokowi, makin kelihatan bahwa Jokowi itu masih punya pengaruh besar. Dan sejarah sudah membuktikan, orang yang sibuk menyebar kebencian justru akan tenggelam oleh kebenciannya sendiri. Anda boleh coba jatuhkan Jokowi dengan fitnah, tapi ingat, publik nggak sebodoh itu. Kesimpulan, Jokowi dan Prabowo itu bukan musuh, tapi kawan dalam membangun Indonesia. Buat Bang Faisal dan yang masih suka nyebar narasi sesat, sudah waktunya berhenti menjual kebencian. Jokowi bukan sampah, Jokowi bukan virus. Jokowi adalah bagian dari sejarah politik Indonesia yang telah bekerja keras selama 2 periode dan kini mendukung Prabowo sebagai presiden. Kalau ada yang merasa terganggu dengan hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo, itu urusan Anda. Tapi jangan coba-coba menyesatkan opini publik dengan narasi kosong yang tidak berdasar. Dan satu pesan kecil buat Bang Faisal, orang yang sibuk menebar kebencian, pada akhirnya akan dimakan oleh kebenciannya sendiri. Bang Faisal, kalau Anda memang pengamat politik, tunjukkan analisis yang berbobot. Jangan cuma nyebar narasi murahan yang isinya cuma nyinyir, hoax, dan opini sesat. Apa Anda pikir dengan bilang Jokowi itu sampah atau virus, Prabowo bakal tiba-tiba berubah jadi presiden yang Anda idamkan? Kita yakin Bapak Presiden Prabowo ini bekerja mati-matian, bahkan dia rela mati demi rakyat Indonesia. Dia sudah tunjukkan bahwa dia menggebu-gebu memberantas para koruptor, para perusak negara Indonesia ini. Tujuannya apa? Agar rakyat Indonesia ini menjadi makmur, sentosa, damai, gitu ya guys. Tapi mengapa masih ada juga manusia yang sakit hati sehingga bagaimana caranya dia ingin menghancurkannya? Bahkan koruptor dibelanya, sementara Bapak Presiden sendiri diucilkan alias hianati, bahkan dihina habis-habisan. Tujuannya apa? Ingin menggelincirkan pemerintahan Bapak Prabowo. Ya, kita doakan semoga Bapak Presiden Prabowo Gibran senantiasa diberi kekuatan sehingga bisa membawa Indonesia ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, tangguh, makmur, aman, sejahtera tentunya rakyatnya. Oke? Justru yang panik adalah orang-orang yang ingin mereka pecah. Coba pikir, siapa yang terus-menerus menggoreng isu soal Jokowi mengendalikan Prabowo? Mereka yang dulu mati-matian ingin menjadikan Prabowo alat politik untuk menjatuhkan Jokowi. Mereka yang nggak rela melihat Jokowi tetap punya pengaruh kuat. Mereka yang mengira Prabowo akan membalas dendam atas Pilpres sebelumnya. Padahal kenyataannya Prabowo memilih jalan rekonsiliasi. Jadi kalau ada yang berteriak Jokowi mengendalikan Prabowo, Zrenia pertanyaannya, benarkah Prabowo yang terpengaruh? Atau justru kalian yang sakit hati karena Prabowo nggak main di kubu kalian? Faisal Assegaf dan orang-orang sejenisnya suka bilang, loyalis Jokowi harus disingkirkan. Pertanyaannya, kenapa Prabowo masih mempertahankan beberapa orang dari kabinet Jokowi? Jawabannya jelas. Karena Prabowo tahu, membangun negara itu bukan soal balas dendam politik. Ada banyak orang di kabinet Jokowi yang memang kompeten. Prabowo bukan tipe pemimpin yang buang orang hanya karena beda kubu. Dia bukan orang yang sibuk balas dendam. Dia lebih sibuk bekerja. Lagian, kalau semua yang pernah kerja bareng Jokowi dianggap virus, ya berarti separuh pejabat negara ini harus disingkirkan dong? Ini logika macam apa? Faisal Assegaf, Anda mungkin berpikir bahwa dengan terus menyerang Jokowi, Anda bisa membangun narasi untuk menyelamatkan Prabowo dari pengaruhnya. Tapi kenyataannya, Prabowo tetap bekerja dengan tenang, Jokowi tetap dihormati, dan Anda hanya terlihat seperti orang yang frustrasi. Narasi kebencian nggak akan mengubah fakta bahwa Jokowi bukan sampah. Dia adalah presiden 2 periode yang sukses membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jokowi bukan virus. Kalau dia virus, kenapa justru Prabowo semakin kuat setelah kerjasama dengannya? Jokowi dan Prabowo adalah rekan politik, bukan musuh.
Kalau Anda masih berpikir mereka harus berlawanan, berarti Anda yang gagal move on dari Pilpres lalu. Bang Faisal, politik itu bukan cuma soal siapa lawan siapa. Ini soal membangun negara. Kalau Anda memang pengamat politik, harusnya Anda tahu itu. Tapi kalau yang Anda lakukan cuma menyebar kebencian tanpa dasar, ya siap-siap saja narasi Anda tenggelam oleh realitas politik yang terus berjalan. Dan satu pesan terakhir buat Anda, Jokowi nggak akan jatuh hanya karena Anda terus meneriakan dia sampah. Justru semakin sering Anda menyerangnya, semakin banyak orang yang melihat bahwa Jokowi masih punya peran penting. Jadi Bang Faisal, kalau mau bikin analisis pakai akal sehat. Kalau cuma mau nyinyir, mending istirahat dulu.